Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa peserta PPG yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik, karena dari tadi kita memperoleh gangguan berkaitan dengan sinyal. Tadi juga saya sudah membuat rekaman videonya, tapi ternyata gagal. Hari ini kita akan coba untuk membahas tentang metode pembelajaran media, metode pembelajaran, serta model pembelajaran. Model pembelajaran ini ada di modul, dan Ibu dan Bapak untuk bisa membaca modul ya berkaitan dengan model pembelajaran. Untuk memahami model pembelajaran, mari kita lihat bagaimana sebenarnya kita harus memilih model. Ya. Yang pertama kita harus melihat dulu outcome atau kompetensi yang ingin diraih dari sebuah pembelajaran. Yang kedua, keberadaan sarana dan alat. Yang ketiga, materi ajar atau bahan ajar. Dan yang keempat, siswa. Taraf berpikir siswa, kesulitan materi, kondisi sarana itu, dan target atau tujuan yang ini capai sangat berpengaruh terhadap pemilihan model pembelajaran ini. Kemudian bagaimana peran guru berkaitan dengan model ini? Yang pertama sebagai fasilitator, memfasilitasi buku, modul, handout, jurnal, dan sebagainya sebagai bahan. Jadi difasilitasi. Oleh karena itu Anda, Ibu dan Bapak, itu punya tugas yang berkaitan dengan LKPD. Yang kedua sebagai tutor yaitu menunjukkan jalan, cara, metode, membantu siswa menelusuri, menemukan, menyesuaikan masalah dan dengan materi pembelajaran. Jadi sebagai membimbing mahasiswa. Selanjutnya itu juga sebagai motivator yang memberikan ya. Jadi memberi perhatian kepada siswa, memberi materi yang relevan dengan kemampuan, dengan situasi konteks. Jadi pada intinya memberikan motivasi kepada mereka supaya mereka mau menguasai ilmu, mau belajar. Motivasi bisa dalam bentuk sikap, bisa dalam bentuk kata-kata. Seorang guru yang berkata seenaknya kepada siswa akan mempengaruhi. Misalkan begini, seorang murid ya tidak mampu mengerjakan sesuatu. Terus gurunya mengatakan, "Wah, Anda itu bodoh." Itu jangan. Itu tidak memberikan motivasi. Harusnya dicari temannya yang dia sudah bisa. Terus ditanya, "Kenapa Anda bisa belajar?" Nah, adik tidak mampu karena memang tidak belajar, silahkan belajar. Nah, yang terakhir adalah memberikan umpan balik. Umpan balik itu adalah memberikan masukan-masukan kepada siswa, penghargaan kepada siswa. Jadi kalau siswa mengerjakan pekerjaan, jangan hanya dikumpulkan, ditumpuk, tapi diberi catatan-catatan dan segala macamnya. Model pembelajaran yang dikembangkan di Kemendikbud itu kurang lebih ada 4, sebenarnya banyak model. Tapi yang banyak itu yang dikembangkan itu model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, model pembelajaran berbasis project atau project based learning, model pembelajaran discovery atau inquiry, ya. Kemudian model pembelajaran product based education atau ini lebih cenderung produk. Tapi untuk jenjang dasar itu tidak begitu memunculkan produk. Model pembelajaran berbasis masalah itu pembelajaran ya yang bertujuan merangsang peserta didik untuk belajar melalui berbagai masalah nyata dalam kehidupan keseharian dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajari. Contohnya misalnya begini, anak belajar tentang infak dan sodakoh. Nah, maka ciptakan anak pada situasi bagaimana mereka bisa berbagi dengan melihat orang-orang miskin.
Kalau bisa dibawa mereka ke dalam kehidupan orang miskin bisa, kalau tidak perlihatanlah film tentang anak-anak yang kehidupan orang-orang miskin, kemudian bagaimana cara hidup mereka, kemudian kenapa kita perlu bersedekah, tunjukkan. Nah, ini kehidupan sehari-hari yang nyata, problem based learning. Langkah-langkahnya bagaimana? Mengorientasi peserta didik pada masalah. Tadi sudah saya jelaskan, dibawa dalam kehidupan, memperlihatkan kehidupan orang miskin. Nanti kita jelaskan tentang kenapa kita harus berinfak dan bersedekah. Mengorganisasi kegiatan pembelajaran, membimbing, menjadikan mandiri dan kelompok. Bisa dibentuk anak kelompok, ya, berbagi sesamanya, mengembangkan, menyajikan hasil karya, ya, hasil karya bisa menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Jadi menganalisis pemecahan masalah. Nah, kemudian pembelajaran berbasis project atau project based learning. Model pembelajaran ini bertujuan untuk mempelajari fokus pada masalah-masalah kompleks yang diperlukan peserta didik untuk memahami pembelajaran melalui investigasi, kolaborasi, bereksperimen, suatu proyek dan mengintegrasikan subjek atau materi dalam kurikulum. Pada prinsipnya anak ya diciptakan pada situasi bagaimana mereka misalnya memecahkan masalah bersama, bekerja sama, ya bekerja sama. Contohnya misalnya anak disuruh sholat, maka mereka melakukan pembelajaran yang satu yang ada di imam. Tugas-tugas imam apa, syarat-syarat imam apa, kemudian bagaimana yang jadi makmum, syarat-syaratnya bagaimana. Nah, ketika jadi imam melakukan kekeliruan, kesalahan, ya, maka bagaimana syarat makmum? Itu salah satunya. Bisa juga misalnya anak disuruh membuat kaligrafi. Itu ada sebuah hasil-hasil yang ini. Nah, project based learning itu bagaimana mereka berkolaborasi, bekerja sama. Ya, bekerja sama. Jadi misalnya yang tadi saya tunjukkan, anak sholat, jangan. Yang namanya makmum mendahului imam. Menyiapkan pertanyaan petunjukan proyek, ya, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, langkah-langkah nyata dari suatu proyek, monitoring kegiatan, ya, menguji hasil dan mengevaluasi. Makanya untuk model ini disediakan LKPD, disediakan lembar kerja yang berkaitan dengan kehidupan nyata dari mereka, apa produk yang ingin dilakukan. Ya, misalnya kalau untuk kelas bawah bisa juga anak disuruh menyusun kalimat. Misalnya kalimat disediakan huruf-huruf Arab terdiri dari huruf hijaiyah, terus disuruh mereka menyusun kata. Misalnya kata ikro, nah alifnya di mana, khopna di mana dan sebagainya. Mereka disuruh bekerja sama, mencari bersama, kemudian menemukan, gitu kan. Bisa alhamdulillah alif, dan disambung-sambungkan untuk kelas bawah kelihatan. Ini sebenarnya proyek. Produknya apa sih? Produknya adalah sebuah kalimat alhamdulillah. Ya, bagaimana kerjasama mereka? Monitoring oleh guru, hasilnya betul nggak alhamdulillah, atau susunan hurufnya tidak salah, tidak benar. Kemudian model pembelajaran melalui pengungkapan atau penemuan discovery. Model ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari tahu tentang permasalahannya, menemukan solusi berdasarkan pada hasil pengolahan informasi yang dicari dan mengumpulkan sendiri sehingga peserta didik memiliki pengetahuan yang baru. Ya, memiliki pengetahuan baru. Misalnya kita mengajari tajwid, ya, mengajari anak-anak tajwid, qiraah, mereka akan menemukan huruf-huruf hijaiyah yang bertemu dengan huruf yang lain. Misalnya ikhfa, maka huruf-huruf yang nun mati atau tanwin bertemu dengan ikhfa. Nah, peserta itu mencari tahu tentang bagaimana cara membacanya, ditunjukkan filmnya, atau ditunjukkan oleh guru bagaimana kalau nun mati menghadapi kho, gitu. Bacaannya seperti apa. Itu. Begitu juga huruf hijaiyah. Mereka bisa menunjukkan misalnya perbedaan antara bentuknya seperti ini, ada titik di tengah ini nun, kalau titiknya di bawah ba, kalau titiknya di atas 2 ta, kamu titiknya 3 ra. Cara membacanya. Ini simulasi.
simulasi ya, problem besar mengidentifikasi masalah, seperti tadi mengungkapkan data, tapi memang untuk jenjang SD tidak serumit ini, sederhana aja lah, sederhana, yang jelas mereka bisa menemukan sesuatu. Ada juga investigasi kelompok. Jadi memberikan pengalaman kepada peserta didik dalam memecahkan suatu masalah dengan cara sendiri dan dibicarakan pada grup secara demokratis. Ini bisa bicarakan. Kemudian langkah-langkahnya membagi kelompok, guru membagi kelompok. Nah, untuk memberikan nuansa keislaman, nama kelompoknya adalah nama-nama yang diberi motivasi, nama tokoh Islam, Khalid Al-Walid atau Abu Bakar atau Utsman dan sebagainya. Mengarahkan tentang apa yang harus dilakukan. Ini biasanya ada LKPD-nya. Peserta didik dihadapkan pada situasi yang memerlukan pemecahan masalah atau keputusan yang harus ditentukan. Ya. Kemudian peserta didik mengeksplorasi situasi tertentu, kemudian peserta didik merumuskan tugas-tugas yang harus dilakukan, merumuskan masalah. Ya, seperti saya katakan tadi, untuk jenjang yang paling bawah mungkin tidak seperti ini, tapi sederhana aja, ya, sederhana. Kemudian bermain peran. Nah, bermain peran misalnya anak belajar tentang sejarah Islam, tarikh, ya. Maka ada yang perannya misalnya jadi Nabi Musa, ada yang jadi Firaun, ada yang jadi Aisyah, diceritakan, ada narasinya. Mereka saling bekerja, yang jadi Firaun seperti apa perannya, kemudian diberitahu, kemudian bagaimana hasilnya. Itu. Kemudian langkah menyiapkan permasalahan berkaitan dengan pengalaman peserta didik, menentukan peran masing-masing anggota kelompok dan sebagainya. Mereka memperankan ya, melaksanakan tugas masing-masing. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian berkaitan dengan metode, ada yang namanya diskusi, ya, ada eksperimen, ada demonstrasi, ada simulasi. Diskusi biasanya orang tanya jawab sederhana. Juga ada ceramah gitu. Tapi ini yang dikembangkan di kurikulum 2013 lebih cenderung ke diskusi. Nah, eksperimen, mereka menemukan sesuatu, demonstrasi. Nah, pelajaran-pelajaran agama, ya, misalnya wudhu, sholat, itu tidak bisa dengan diskusi, tapi dengan demonstrasi. Guru memberi contoh, anak melakukan, gitu ya. Kemudian simulasi juga sama. Mereka, kalau demonstrasi mereka melihat, simulasi itu mereka melaksanakan. Ya, melaksanakan. Kemudian berkaitan dengan pendekatan saintifik yang 5M. Mengamati, menanya, menyimpulkan, ini langkah-langkahnya sama, melatih kesabaran, ketelitian, berpikir kritis. Dan kesabaran itu bagaimana? Kalau anak gagal dalam menulis huruf hijaiyah, beri semangat. Gitu. Nah, kalau menanya, beri kesempatan mereka untuk bertanya. Bahkan pertanyaan-pertanyaan anak-anak itu biasanya lebih kritis dalam hal-hal tertentu dan membutuhkan jawaban yang harus bijak gitu. Kemudian mencoba ya mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan dan segala macamnya. Kemudian mengasosiasi adalah mengembangkan sikap jujur, teliti sama ya, kerjasama, kemudian bagaimana menyimpulkan dan mengkomunikasikannya, mengungkapkan apa yang mereka temukan. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Nah, mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa lebih mempelajari apa yang ada di modul, ya. Sebab modul itu adalah buku sakti, gitu ya. Artinya nanti ketika ujian patokannya di modul. Jadi Ibu dan Bapak pelajari, jangan pelajari yang lain. Pelajarin yang lain adalah menambahkan pengetahuan, menambah wawasan. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa mempelajari modul dengan baik, bisa melaksanakan tugas sesuai jadwal. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada teman, kepada saya. Manfaatkan perangkat-perangkat elektronik yang ada di chat, di WA, atau di email, di mana kan silakan. Ya, jangan takut. Belajar, belajar, dan belajar. Kata Toffler, buta huruf saat ini bukan lagi orang yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi yang tidak belajar, belajar, dan belajar. Jadi Ibu dan Bapak dipersilahkan untuk belajar. Nanti besok kita akan mempelajari tentang media pembelajaran. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.